Selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan melalui kesehatan tubuh jasmani kami menyambut hari yang baru. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membuka hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu. Terlebih, agar kami dapat untuk melakukan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi di hari Selasa 27 Agustus 2024 yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen yang sudah mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, apakah kita pernah berpikir bagaimana cara kita agar dapat menyenangkan hati Tuhan? Tentunya kita harus belajar di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Karena kita diciptakan dan sudah ditebus dari segala dosa kita. Bahkan kita beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tentunya lah kita harus dapat menyenangkan hatinya. Penulis kitab Ibrani mengajak kita supaya kita terpanggil untuk melakukan hal-hal yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ciptaannya, kita harus datang beribadah dan sujud menyembahnya dengan kekaguman kita atas siapakah Tuhan kita. Kita menyembah Tuhan tidak hanya melalui pujian, tidak hanya melalui doa, tetapi sesungguhnya harus tercermin bagaimana cara kita harus menjalani hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 16 ini memberitahukan kita bahwa menyenangkan hati Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, membantu saudara-saudara kita, dan juga memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah cerminan betapa Tuhan telah duluan mengasihi kita. Seperti apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus untuk menjalankan hukum Tuhan, yaitu hukum yang utama dan terutama, kita dapat membaca di dalam Markus 12 ayat 30 sampai ayat 31, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu.
Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hendaknya kita dapat mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kita dapat mengasihi dan berbuat baik kepada sesama kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami dapat mengasihi sesama kami, tolong-menolong, saling membantu. Cerminan dari ajaran Tuhan bahwa Tuhan telah duluan mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan agar hidup kami semakin bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kami serahkan segala pekerjaan kami hari ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu selalu menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pengetahuan, sehingga kami boleh semakin bijaksana dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan sekolah, yang dalam pekerjaan, kiranya Tuhan selalu hadir, memberikan yang terbaik kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampun segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.